Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi dan perubahannya. Di sini kami kelompok 2 yang beranggota 4 orang. Yang pertama adalah Sabania, Yuyun Khomisa, Elsa Bella, Raudatul Adawiyah. Nah, terkait materi dan perubahannya, terdiri dari pengertian materi dan perubahannya, perubahan materi, dan pengelompokan materi. Nah, yang pertama adalah pengertian materi. Materi adalah suatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruang atau bisa disebut zat. Wujud dari materi sendiri bisa berupa padat, cair, dan gas. Nah, jadi contoh dari benda zat padat, di sini ada gambar kayu dan batu. Selanjutnya ada contoh dari zat cair, yaitu air dan minyak. Dan yang ketiga adalah udara yang biasanya kita hirup, yaitu oksigen. Dan karbon dioksida yang biasanya dilambangkan dengan CO2. Kedua adalah wujud dan sifat materi. Di sini ada 3 zat, yaitu zat padat, kedua zat cair, dan ketiga zat gas, di mana yang pertama akan menjelaskan zat padat. Yang pertama itu bentuk dan volume tetap atau tertentu. Yang kedua, antara partikel sangat rapat atau bersentuhan sehingga tidak dapat ditekan atau kompresi. Yang ketiga, gaya tarik antar partikel sangat kuat dan gerakannya hanya bisa bergetar. Lalu yang kedua, zat cair. Pertama, bentuknya mengikuti wadah atau ruang akan tetapi volumenya tetap. Yang kedua, antar partikel relatif rapat sehingga masih dapat ditekan atau dikompresi. Ketiga, gaya tarik antar partikel relatif kuat namun partikel masih bisa bergeser atau berpindah. Selanjutnya adalah zat gas, di mana yang pertama itu bentuk dan volume mengikuti wadah atau ruang. Yang kedua, antar partikel sangat berjauhan atau renggang sehingga mudah untuk ditekan ataupun kompresi. Yang ketiga, gaya tarik antar partikel sangat lemah sehingga partikel dapat bergerak ke segala arah. 2. Perubahan materi. Nah, gimana materi dapat berubah keadaannya menjadi bentuk lain dikarenakan sifat yang dimiliki materi itu sendiri. Nah, di sini ada 2 perubahan secara, yaitu perubahan fisika atau wujud dan perubahan secara kimia. Selanjutnya kita akan bahas terkait perubahan secara fisika atau wujud. Nah, perubahan fisika ini di mana perubahan yang merubah suatu zat dalam hal bentuk wujud atau ukuran bentuk, tetapi tidak merubah zat tersebut menjadi zat baru. Kemudian ada ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama yaitu terjadi perubahan wujud, yang kedua terjadi perubahan bentuk, yang ketiga terjadi karena pelarutan, yang keempat bersifat reversibel atau kembali ke bentuk semula dengan mudah. Adapun contohnya yaitu perubahan wujud es ketika dipanaskan tidak menghasilkan zat baru. Baik, selanjutnya yaitu ada perubahan fisika karena wujudnya. Nah, di sini gas ke padat yaitu deposisi, sedangkan padat ke gas yaitu menyublim. Gas ke cair yaitu mengembun, cair ke gas yaitu menguap. Padat ke cair yaitu meleleh, sedangkan cair ke padat yaitu membeku.
Berikutnya ada perubahan fisika karena wujud. Yang pertama yaitu ada es yang berwujud padat. Jika dibiarkan di tempat terbuka, maka berubah wujud menjadi cair atau air. Selanjutnya ada kapur barus. Ketika dibiarkan di tempat terbuka, maka akan menyublim menjadi gas. Embun terjadi karena adanya uap air. Di udara melepas panas dan menjadi air. Air jika dipanaskan akan berubah wujud menjadi uap. Selanjutnya yaitu ada perubahan fisika karena bentuk. Yang pertama ada kopi yang ditumbuk menjadi serbuk. Nah, di gambar sudah ada kopi dan serbuk kopi. Walaupun dia sudah menjadi serbuk, dia akan tetap sama, yaitu kopi. Yang kedua, yaitu ada beras ditumbuk menjadi tepung. Walau sudah menjadi tepung, dia akan tetap sama. Selanjutnya adalah perubahan fisika karena ukuran. Contohnya, di mana bambu diubah menjadi hiasan gelas ataupun kursi. Contohnya tertera di gambar berikut. Selanjutnya perubahan fisika karena pelarutan. Pada gambar pertama, gula yang dilarutkan ke dalam air dan menghasilkan minuman manis atau yang disebut air gula. Untuk gambar yang kedua itu adalah jeruk, di mana jeruk yang diperas dan dilarutkan ke dalam air menghasilkan air jeruk. Selanjutnya kita akan masuk kepada perubahan kimia, di mana perubahan kimia ini merupakan perubahan materi yang dapat membentuk materi baru. Kan tadi sudah dijelaskan tentang itu perubahan fisika, di mana perubahan suatu zat dalam hal bentuk, wujud, atau ukuran, tetapi tidak berubah menjadi zat baru. Adapun ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, timbul gas. Contohnya seperti kertas dibakar, sampah membusuk. Pada gambar yang pertama itu ada sebuah roti. Sebelum menjadi roti, dia berbentuk adonan, yang mana ketika adonan kue yang ditambah soda akan mengembang. Yang kedua, membentuk endapan. Seperti susu menjadi basi, kapur disiram air. Pada gambar contoh nomor 2. Yang ketiga, perubahan warna. Seperti buah menjadi matang atau masak, besi menjadi bekarat. Terdapat pada gambar nomor 3 di mana sebuah apel yang sudah membusuk. Yang keempat, perubahan suhu. Perubahan suhu seperti pada gambar yang nomor 4 yang di samping kayu yang dibakar. Sedangkan yang kelima, irreversible atau tidak dapat dengan mudah kembali ke bentuk semula. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.